Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW di pangkuan Aisyah. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang dicintai oleh seluruh umat muslim di dunia. Banyak juga orang yang hingga saat ini tetap senantiasa membaca sholawat dan rindu kepadanya. Nabi Muhammad SAW juga merupakan nabi yang terakhir, dan setelah wafatnya Rasul, tak ada lagi yang menggantikannya sampai akhir zaman nanti. Di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menderita sakit panas, sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar, seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan Rasulullah SAW, dan dampaknya dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit kemudian pergi ke pemakaman Baqi' dan mendoakan seluruh para syuhada yang berada di Baqi'. Rasulullah SAW berkata, Sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasulullah SAW dipapah oleh Fadil bin Abbas bin Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasul katakan, tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian, kecuali pada saat dunia ini terbentang oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada terus di muka bumi ini atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar mendengar hal tersebut kemudian terseduh-seduh dan menangis bersimbah air mata, dan ia mengatakan, Wahai Rasulullah SAW, aku, orang tuaku, ayah ibuku, jiwaku, hartaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berusaha menenangkan Abu Bakar, dan Rasul berkata, Tenang Abu Bakar, dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar. Seluruh sahabatnya merasa heran dengan kata-kata dari Abu Bakar dan air mata yang turun dari mata Abu Bakar. Mereka kemudian paham bahwa ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah SAW. Rasul lebih memilih Allah. Rasul lebih memilih memandang wajah Allah. Rasul lebih memilih memandang wajah Allah dibandingkan dengan terus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat menangis di masjid tersebut. Rasulullah SAW dalam keadaan semakin lemah kemudian dipapah kembali oleh Ali bin Abi Thalib, dan Fadil bin Abbas kembali ke rumahnya. Pada saat itu Rasulullah SAW berada di pangkuan, di dadanya Aisyah, dan di subuh hari Rasulullah SAW berjalan tak seperti biasanya, karena sebenarnya Rasulullah SAW semakin melemah. Namun pada hari itu Rasul membuka tirai di depan pintu Aisyah dan langsung berhadapan dengan para sahabatnya yang sedang melakukan sholat subuh dipimpin oleh Abu Bakar. Hampir dan nyaris saja seluruh sahabatnya membatalkan sholat tersebut. Namun Rasulullah SAW kembali memberi isyarat untuk tetap melanjutkan sholat, dan mereka mengira senyum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tanda bahwa Rasulullah SAW
akan kembali kepada mereka. Namun tidak pada kenyataannya. Rasul kembali ke dada, ke pelukan dari Aisyah, istri yang dicintainya. Dan pada saat itu Fatimah datang ke rumah Aisyah, dan Fatimah biasanya disambut dan dicium oleh Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi pada saat itu, Rasulullah SAW dalam keadaan lemah dan tak sanggup untuk menyambut kedatangan Fatimah. Maka Fatimah pun memandang ayahnya. "Wahai ayah, betapa beratnya penderitaanmu, wahai ayah. Betapa luar biasanya kesakitanmu, wahai ayah." Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? "Inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan. Wahai Fatimah, setelah hari ini aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi." Rasulullah SAW membisikkan sesuatu di telinganya Fatimah, dan Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kembali dan membisikkan kalimat kepada Fatimah, dan Fatimah pun kembali tertawa. Dan ternyata di kemudian hari, orang-orang dan Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan Rasul tersebut. Fatimah menjawab, di bisikan pertama Rasulullah berkata bahwa Rasul akan pergi meninggalkan kita semua. Itu yang membuat aku menangis. Dan di bisikan kedua Rasul mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling pertama untuk menyusul ayahku Rasulullah SAW, dan itulah yang membuatku tertawa. Matahari semakin meninggi dan Rasulullah SAW semakin melemah. Pada suatu ketika ada seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW, dan Fatimah membuka pintu tersebut dan mengatakan, "Untuk apa kamu datang kemari? Ayahku sedang sakit." Orang tersebut mengatakan, "Tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu." "Untuk apa? Ayahku sedang sakit." Fatimah menutup pintu rumahnya itu. Dan Rasulullah SAW memanggil Fatimah dengan mengatakan, "Fatimah, dialah malaikat maut. Fatimah, dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara. Wahai Fatimah, dia yang akan bertemu denganku. Wahai Fatimah, inilah hari terakhirku, wahai Fatimah." Dan Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya. Ia pun paham bahwa ini adalah detik-detik meninggalnya ayahnya tercinta Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Di manakah malaikat Jibril?" Dan malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantimu di surga. Bahkan seluruh malaikat-malaikat telah menantimu di pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhmu, wahai kekasih Allah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasul tidak tersenyum. Malaikat Jibril berkata, "Kenapa kau tidak tersenyum?" "Aku memikirkan umatku, wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku sepeninggalku?" Malaikat Jibril mengatakan, "Aku pernah mendengarkan Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali orang-orangmu, umat-umatmu yang masuk surga terlebih dahulu." Maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan, "Betapa dahsyatnya rasa sakit ini, wahai malaikat. Betapa dahsyatnya rasa sakaratul maut ini. Kalau engkau mau, wahai Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku terhadapku, wahai Allah." Rasulullah SAW memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut umatnya, dan kemudian Rasulullah SAW pun semakin menderita sakitnya yang sangat parah, seperti dicacah oleh pedang rasa sakaratul maut tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul mengatakan,
ingin kembali kepada Allah. Tangannya kemudian ditunjukkan ke atas sambil berkata, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan itu akhir hidup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian kisah ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.